Kalau saya bebas. Tulis di konsekuensi yang kalian sendiri. Hitungan 5, semuanya diam. 1. Siapa? Nggak ada. 2, 3, 4. Samuel, kau nggak duduk di situ. Di sana kau, Samuel. 5. Ya, dijelaskan lagi. Harusnya setiap kali kegiatan itu diadakan berhitung. Jadi hari ini akan dihitung ulang supaya kedepannya tidak terlalu banyak toleransi. Ya, akan dihitung ulang. Harusnya nggak tahu nih. Biasanya saya tanya dulu, Glory, ada Glory nggak? Ya, mau tanya dulu. Biasanya kalau belajar terpimpin kegiatannya jam 9, berhitung jam berapa? Enggak, atau sekolah minggu kan dimulainya tengah 9. Berhitung lagi atau tidak berhitung? Jam berapa? Tidak ada yang menjawab selain Glory dulu. Glory, bisa jawab Pak Glory? Ya. Boleh Pasrah menjawab. Glory ini lemot kayaknya. Pasrah. Kalau 8.30, maka kalau dia di sekolah minggu 9. 8 sih? Berarti berhitung 8.30. Ya ada, berarti nanti akan saya buat. Karena supaya tidak terjadi perubahan akan saya buat berarti aturannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Karena satu orang pun tidak setuju toleransi ini berlaku. Ya, jadi harusnya sudah tahu semuanya terkait hal ini. Siapa yang mau disalahkan? Tadi sebenarnya di perpus selesai perpus jam berapa? Berapa? Tadi kami dibubarkan di perpus udah 20.58. 20.58. Ya. Siapa yang bubarkan? Nah, ini ya. Tadi 51 aku udah bilang kan, semuanya siap-siap. Komputer dimatikan tapi kalian belum memperlambat diri kan. Aku udah bilang semuanya siap-siap. Berapa kali aku panggil? Semuanya siap-siap. Lu bilang kan, lu tunggu yang di sana 8 kali sampai 2 kali aku panggil lo. Sekarang udah telat kan, baru kalian mau komen. Tadi? Oke, sudah selesai. Jadi ini udah seperti biasanya, tidak ditoleransi hari ini. Mungkin kalau seperti ini, harapan saya waktu itu saya mengikuti atau konsisten mengambil alih beberapa bagian dari asrama. Harapan saya cuma terlibat satu bulan atau 2 bulan, tapi ternyata tidak semakin baik. Masih banyak sana sini yang tidak teratur. Jadi kalau dengan hal seperti ini, mungkin saya akan ambil alih semuanya nanti. Mulai dari biston, kerja praktis, dapur, dan semuanya. Gitu ya. Karena firman Tuhan bilang, usahakanlah dirimu supaya disiplin. Sudah? Ini untuk peringatan untuk Samuel Siregar. Kalau kamu masih bertingkah dengan hal yang tidak baik di depan publik, Samuel Siregar, kamu dengar? Kamu dengar sebenarnya, tapi kamu kadang pura-pura nggak dengar. Buktinya kamu bisa dengan bergaya nih. Lihat nih. Kamu kalau kayak gini, Samuel Siregar, nggak layak kamu jadi hamba Tuhan. Ketika ditegur, sebenarnya terkadang kamu pura-pura nggak dengar, tapi kamu dengar, tapi kamu memalingkan muka. Nggak ada kerendahan hatimu. Gitu ya.
Jadi untuk Samuel Siregar tidak ada ampun bagimu kalau kamu seperti ini terus. Dan saya sudah sampaikan kepada keluargamu, kalau kamu tidak bisa berjuang dan tidak bisa berubah, saya harus sampaikan juga. Gitu ya. Karena kalau kamu ada perubahan, mungkin ada kasih karunia. Gitu. Jadi mohon diperhatikan. Pengumumannya adalah yang saya tanya dulu Melvan, besok masih ada untuk latihan turnamen. Rabu besok puasa berbuka, apakah ada kelanjutan latihan turnamen di Kamis? Oke, berarti kalau seperti itu besok terakhir untuk ujian yang CCA. Kalau tidak mengikuti ujian berarti otomatis dia sudah masuk ranah. Gitu ya. Masuk ranah, berarti ujian terakhir yang belum mengikuti ujian. Paling tinggal beberapa orang saja yang belum ujian. Kalau tidak mengikuti berarti dia sudah masuk ranah konsekuensi. Ya. Jadi harapannya semuanya melakukan peraturan dengan baik dan benar. Kalau menurut kalian aturannya tidak sesuai seperti biasanya, ya boleh diargumenkan dengan kepala dingin. Harapan saya itu aja pengumumannya. Ya hari ini kita latihan core. Saya mau tanya dulu, harusnya nggak tahu nih Sema atau pengurus asrama yang pimpin, harusnya saya masih. Kira-kira untuk Melvan bisa pimpin latihan core-nya. Paling untuk latihan core Jumat Agung core-nya itu Via Dolorosa. Terus untuk pasca saya udah cari tapi maksudnya ini masih dalam bentuk core yang kurang jelas. Nah begitu. Maksud tanya dulu nih, kalau untuk Melvan kira-kira bisa memimpin setengah jam dari sekarang? Paling cuma belajar, maksudnya diputar sekali didengerin, baru diikutin. Putra Samuel Siregar, kau kemana? Nggak bisa. Iya, belajar mendisiplinkan diri ya Samuel Siregar. Kalau dikasih tahu baik, ditanggapi dengan baik. Ya itu paling maksudnya didengarin dulu videonya. Setelah itu baru mungkin dilatih putra putri bersama-sama. Paling ini cuman liriknya aja dulu. Nanti untuk partiturnya atau yang lain macamnya kita akan lihat pembagian suara. Kira-kira seperti itu. Di uji coba. Nah, untuk paskahnya itu harusnya ini nih, tapi saya coba cari nanti lagu yang lebih, karena ini kan dari bentuk core kayaknya masih kurang, artikulasinya belum terdengar dengan jelas. Demikian juga Via Dolorosa udah ada lirik sebenarnya. Ya Melvan bisa kira-kira. Ya coba dulu. Mau dibantu sama siapa? Pengurus saja, Karlina dan Erna, atau pengurus asrama? Erna dan Karlina. Ya berarti yang koordinir untuk latihan core, karena ini untuk kepanitiaannya belum sempurna. Ya kalau nanti udah sempurna mungkin akan dibagi tugasnya gitu ya. Berarti untuk sementara Melvan, Karlina dan Erna. Terus mau saya tanya ulang untuk ya Tamara, untuk WL hari Jumat Agung berkenan bisa? Tapi aku izin habis ibadah langsung berangkat ke tempat pelayanan, terus Pasca nggak ikut. Oh ya, pokoknya intinya yang saya tanyakan adalah bisa di WL. Terkait kamu izin dari asrama boleh, tapi kembali lagi nanti ke bidang pelayanan untuk kepastiannya gitu ya. Untuk pasca, jadi kalian harus pahami nih, kalau izin untuk tidak mengikuti ibadah Jumat Agung dan pasca
izinnya ke Ibu Rina. Karena kemarin pimpinan sudah sampaikan, nanti dari kampus akan menyurati secara resmi ke tempat pelayanan. Tugas saya adalah cuman mengabsen kalau nanti itu dipertanyakan. Siapa mahasiswa yang tidak mengikuti ibadah Jumat Agung atau Paskah? Saya cuma mengabsen. Terkait izin, sampaikan kepada Ibu Rina, karena beliau yang koordinir untuk hal izin. Tuh, untuk Melvan, Paskah, apakah bisa untuk WL? Bisa. Saya, nah nanti mungkin saya akan kirimkan untuk wartanya supaya secepatnya lagunya dikirim, karena maksudnya kalau ada waktu biar kita gunakan untuk latihan. Itu ya. Terus ada yang mau bertanya? Ada yang mau pengumuman? Kalau tidak ada, ya. Ya saya serahkan dulu nanti untuk Melvan ya. Kita berdoa dulu, kita berdoa dipimpin oleh Erna. Boleh diputar dulu. Apakah udah bisa? Ini bentuk parluan speaker. Siapa? Mas Soka, ada Mas Soka? Boleh bantu untuk speakernya? Biar dicek and recheck dulu. Kita dengarkan dulu sekali. Saya kasih pilihan lagi ya untuk Udah tahu? Oh pernah. Untuk Via Dolorosa kita latih yang bahasa Indonesianya dulu. Harusnya kita bawakan bahasa Indonesianya. Tapi kalau nanti memungkinkan, berarti kolaborasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya.
video atau YouTube kamu? Apa nama YouTube? Yang makan yang Oh, Tapi itu lagunya nggak ada di Google jadi aku oke. Maksudnya? Nggak ada apa? nggak ada di Google di masing-masing video. Tapi ini video yang kau kirim. Bukan kan? Next, coba dibuka dulu yang aku kirim lagi yang kedua. Hah? Tapi nggak muncul di situ. Iya, karena ini kayaknya artikulasinya kurang terdengar jelas. Nanti saya coba apakah ada yang nyanyi solo atau video klipnya yang asli bukan bentuk dalam chord. Nah, paling itu ya. Sekarang kembali lagi Via Dolorosa. Kita ulang, terus habis itu sambil dinyanyikan dengan suara yang kencang, yang lembut terserah, tapi maksudnya suaranya terdengar. Baru nanti kita mau cowok atau cewek. Baru nanti terakhir kalau memang masih memungkinkan, baru kita bernyanyi tanpa video. Gitu. Coba dulu.
Ya, dari YouTube. Sekarang cewek-cewek dulu. Cewek-cewek, boleh semuanya cewek-cewek berdiri. Jadi volumenya bisa dikecilin dari sini, apa namanya? Erna. Ya, volumenya dikecilin dari sini, berarti suara cewek-ceweknya yang lebih menggelegar. Cowok-cowok mengikuti dalam hati, habis ini cowok-cowok. Bahasa Inggris tapi. Bahasa Indonesia. Kami waktu itu. Oh. Dosa. Silakan duduk cewek-cewek. Cewek-cewek ditoleransi karena dari awal sampai pertengahan cukup lumayan bagus. Nah, khusus cowok-cowok, kalau salah tidak ada yang tertawa. Kalau kamu salah, kamu diam, dengar baik-baik, baru bernyanyi lagi. Kalau kalian tertawa, berarti kalian diulang-ulang sampai jam 10. Ayo, cowok-cowok sekarang berdiri. Kalau salah jangan tertawa. Semua cowok-cowok berdiri.
kalian bagus secara suara, tapi kalian sangat ketinggalan atau lari-larian. Kalau nggak mereka duluan, kalian duluan, gitu ya. Dan kekompakan kalian dalam bersuara belum menyatu, tapi masih bisa diatasi. Kenapa? Ya. Tapi pecah suara kalian itu mengganggu telinga. Oke, sekarang kita ulang semuanya sebagai berjanji kita berdoa. Kita ulang sekali lagi, semuanya bernyanyi bersama-sama. Kalau tidak ada yang berdiri, usahakan temannya digotong supaya bisa berdiri. Suaranya pecah, suaranya pecah. Kalau ada yang tertawa, kita ulang lagi. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang tertawa. Kalau kamu tidak mau serius, diam. Daya. dalam lagu ini tanpa kita pun buat dengan pembagian suara dan segala macam, tapi kalau kita benar-benar bernyanyi dari hati, bernyanyi dengan nada, hayati lagu itu, bahwa kamu, bahwa kita ditebus Tuhan di Kalvari via Dolorosa dalam perjalanannya. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan penghayatan yang kuat.
dan dengan nada yang tepat, gitu ya. Jadi jangan cuma saja kan kayak gitu, ya. Di sini dihayati aja dengan baik, dimainkan nada suara keras dan suara lembutnya harusnya dapat. Gitu ya. Itu saja. Dan penekanan yang penting juga di sini, semua wajib menghafal lagu ini. Makanya kamu jangan cuma 1, 2, 3 dengar. Kalau boleh kau dengar 10, 20, 30 kali. Supaya melekat bukan hanya di pikiran, tapi di hati pun melekat. Kalau dengar lagu ini kita langsung terpancing, oh udah tahu. Gitu ya. Jadi jangan ketika melatihan baru dengar. Harapannya semuanya mengerti. Kita mau berdoa. Kita berdoa setelah 10 detik tidak ada suara. Tidak ada suara. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa menghadap hadirat-Mu, masuk dalam kekudusan-Mu. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah pengampunan yang daripada Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengetuk setiap pintu hati kami, dan Roh-Mu berbicara atas setiap kami, dan kami melembutkan hati kami mau mendengar suara-Mu dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam hari ini banyak pernyataan Tuhan sempurna atas hidup kami, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aduh itu nanya soal ibu pasti kan bilang membersihkan lingkungan selalu dari sekolah. Terus ibu itu bilang apa yang perlu dicat di chat di